Minggu kelima masa Paskah. Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, liturgi minggu kelima ini mempersembahkan kepada kita teks-teks yang luar biasa, mengagumkan, dan sekaligus meneguhkan kita. Sesudah perjamuan malam terakhir, Yesus berkata bahwa Ia akan mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya dalam rumah Bapanya. Dan sekaligus Ia menyampaikan siapa Bapanya. Hal ini dipersiapkan melalui bacaan pertama dari Kisah Para Rasul yang menunjukkan bagaimana gereja perdana berorganisasi, bagaimana mereka hidup, dan kalau ada masalah-masalah, bagaimana mereka mencari penyelesaian. Dan bacaan kedua berbicara tentang pembangunan rumah rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja kita membaca semua bacaan-bacaan ini dalam terang kebangkitan Tuhan Yesus, meski peristiwa-peristiwa yang dikatakannya terjadi menjelang masa-masa krisis hidupnya sebelum sengsaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus begitu mengagumkan. Dia begitu perhatian kepada murid-muridnya, sementara dia dalam penderitaan yang mencekam. Penderitaan yang sudah mendekat. Justru dia meneguhkan murid-muridnya dengan penuh kasih. Jangan gelisah hatimu. Percayalah pada Allah dan percayalah padaku. Dalam situasi yang sangat menyedihkan, dia dengan kelembutan hati menghibur dan meneguhkan hati murid-muridnya. Aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu. Dan setelah itu aku akan kembali mengambil kalian. Di mana aku berada, kalian akan ada bersamaku. Jangan takut dan jangan gelisah. Coba bayangkan bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan tempat sementara dia dalam penderitaan sengsara yang memuncak tentunya dengan kebangkitannya. Tentu saja tempat yang Yesus persiapkan bagi murid-muridnya dan juga bagi kita ada dalam hatinya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Betapa mahal harga persiapan ini. Namun dijalaninya dengan penuh kasih karena Ia sangat mengasihi kita. Santo Yohanes mengatakan, Yesus mengasihi murid-muridnya sampai mati. Yohanes 13:1. Yesus menunjukkan dirinya seperti jalan untuk sampai kepada Bapa. Untuk pergi kemana aku akan pergi, kamu tahu jalannya, bukan? Sekali lagi Thomas, pencari iman yang sungguh-sungguh, ia bertanya kepada Yesus, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Bagaimana kami tahu jalan? Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Iya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Ia tempat kemana kita pergi, namun Ia juga adalah jalan. Yesus adalah jalan kasih. Kita baru bisa mengenal Bapa hanya melalui dirinya. Tidak ada jalan lain.
Filipus datang meminta, Tuhan, tunjukkanlah kami Bapa. Itu sudah cukup. Sebagaimana Musa meminta kepada Tuhan Allah supaya menunjukkan wajahnya, Filipus meminta kepada Yesus untuk menunjukkan Bapa. Kepada Musa, Allah menjawab, apa? Tak seorang pun dapat melihat wajahku. Engkau melihat punggungku, engkau melihat belakangku. Coba lihat Exodus 33:23. Dalam perjanjian lama, pewahyuan Allah secara langsung tidak mungkin. Namun sekarang di zaman Yesus, di zaman perjanjian baru, kita bisa melihat wajah Allah dalam dirinya. Yesus berkata, siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Jika kita ingin mengenal Allah, melihat Allah, kita harus menatap dan merenungkan Yesus. Mendengarkan firman-Nya, kemudian mengikuti Dia. Selanjutnya Yesus berkata, dia yang percaya kepadaku akan memenuhi karya-karyaku. Bahkan lebih dari apa yang aku lakukan. Memang benar Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Para murid telah melaksanakan karya-karya lebih besar daripada Yesus. Murid-murid pergi ke seantero dunia. Sementara Yesus tidak pergi jauh. Yesus tidak banyak pergi. Hanya sekitar Palestina. Tidak lebih dari itu. Demikian juga karya gereja. Lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan apa yang dilakukan Yesus. Namun Bapak Ibu jangan lupa, apa yang dilakukan oleh murid-murid dan gereja saat ini, itu semua adalah karya Yesus. Karya Yesus yang bangkit. Amin. Amin. Misi kita di dunia adalah misi Kristus. Misionaris yang pergi kemana-mana adalah menjalankan misi Kristus. Kita juga dipanggil berkat baptisan kita untuk memenuhi karya-karya Kristus di dunia ini. Kita adalah batu-batu hidup untuk membangun tubuh Kristus di dunia ini. Meski dalam kesulitan apapun, sedikit demi sedikit, kita batu-batu yang hidup ini mempunyai panggilan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Di zaman kita ini, gereja selalu hidup, namun juga tak terlepas dari berbagai macam problem. Entah problem ke dalam maupun problem keluar. Problem dengan orang-orang di dalam, juga problem dengan dunia luar. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita semua jadi batu-batu yang hidup. Bersatu, bersama-sama, kita akan kuat, kita akan teguh. Sendiri-sendiri kita kececeran dan tidak ada kekuatan. Semoga bacaan-bacaan hari ini, di mana Yesus mengundang kita, semua umat Kristiani, untuk menghidupi panggilan kita dengan penuh iman dan keberanian. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari baca berulang kali apa yang Yesus sampaikan. Dan bacaan-bacaan yang mempersiapkan kita, yang meneguhkan iman kita. Semoga pesan Paskah Yesus yang bangkit menjadi kekuatan bagi kita dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan ada bersama kita. Yesus katakan, kemana aku pergi, di situ engkau juga ada bersama aku. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kita dan
Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih.